Halo semuanya, kembali lagi saya Muhammad Abdul Hanan dengan nomor pokok mahasiswa 233402228. Di sesi kedua ini, kita akan menganalisis bagaimana Suzuki Indonesia berhasil meningkatkan penjualan mobil mereka dalam beberapa tahun terakhir dengan menggunakan prinsip-prinsip Six Sigma. Nah, fokus utama Six Sigma adalah untuk mengurangi variasi dan cacat dalam proses bisnis. Pada tahun 2024, Suzuki Indonesia memasuki babak baru transformasi dengan meluncurkan 3 model baru mobil, 2 pembaruan motor, dan debut mobil pertama di Asia Tenggara. Hasilnya, penjualan produk andalan seperti All New R3 naik 37%, New X7 naik 20%, Grand Vitara melonjak 23%, dan Suzuki Jimny 5 pintu meroket hingga 169% dibandingkan tahun sebelumnya. Apa sih rahasia di balik lonjakan ini? Dengan menggunakan pendekatan Six Sigma, Suzuki fokus pada peningkatan kualitas produk dan proses yang berkelanjutan. Mereka mengidentifikasi kebutuhan konsumen akan kendaraan keluarga dan SUV yang stylish sekaligus ramah lingkungan, lalu mengoptimalkan produksi dan distribusi untuk memenuhi permintaan tersebut. Sekarang, mari kita gunakan metodologi DMAIC untuk menganalisis peningkatan penjualan Suzuki. Nah, dimulai dari yang pertama itu define atau mendefinisikan. Tujuan Suzuki adalah untuk meningkatkan penjualan mobil. Metrik yang digunakan adalah peningkatan penjualan retail dan pangsa pasar. Selanjutnya itu ada measure atau mengukur. Suzuki mengumpulkan data penjualan bulanan dan tahunan, seperti yang terlihat pada data penjualan All New R3 Hybrid, New X7 Hybrid, dan Grand Vitara yang mulai mendominasi keseluruhan kendaraan penumpang Suzuki sebesar 58% selama Desember 2024. Mereka juga mengukur kepuasan pelanggan, tingkat cacat produksi, dan efisiensi proses penjualan. Selanjutnya itu analyze atau menganalisis. Suzuki menganalisis data untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mulai mempengaruhi penjualan, seperti preferensi pelanggan, tren pasar, dan efektivitas strategi pemasaran. Mereka juga menganalisis proses produksi untuk mengidentifikasi sumber-sumber cacat. Terus ada improve atau meningkatkan. Berdasarkan analisis, Suzuki melakukan perbaikan seperti meluncurkan produk baru, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki proses produksi, dan meningkatkan efisiensi penjualan. Contohnya, Suzuki meluncurkan 3 model baru di segmen roda 4 dan 2 pembaruan produk di segmen roda 2, dan juga debut konsep mobil listrik pertama Suzuki di Asia Tenggara. Terus yang terakhir itu ada kontrol atau mengendalikan. Suzuki menerapkan sistem pengendalian untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan tetap berjalan efektif dan berkelanjutan. Mereka terus memantau data penjualan, kepuasan pelanggan, dan kualitas produk. Nah, berdasarkan data dan analisis umum di industri otomotif Indonesia, Suzuki Indonesia diperkirakan berada pada tingkat Six Sigma sekitar level 2 hingga Sigma. Ini setara dengan sabuk Green Belt dalam sistem Six Sigma, yang menandakan pengendalian kualitas yang cukup baik, namun masih ada ruang signifikan untuk perbaikan dan pengurangan cacat produk. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.